Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mengejutkan datang dari Subhan Palal, orang yang kemarin menggugat ijazah Mas Wapres Gibran 120-an triliun. Dan nanti kita akan mendengarkan alasan kenapa Anies Baswedan tidak akan mungkin menjadi presiden di Indonesia. Karena Pak Subhan akan terus menggugat Anies karena dia bukan warga negara Indonesia. Waduh. Ada apa lagi ini? Nah, selain itu teman-teman, kita juga dapat bocoran nih dari kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Pak Rifai, bahwa ada orang dari kubu Roy Suryo CS yang diam-diam minta mediasi atau minta damai dengan Pak Jokowi. Waduh, ini fakta menarik apa lagi nih yang terungkap nih. Makanya kalian harus nonton sampai habis videonya teman-teman. Karena kita juga akan melihat dokumentasi foto-foto dari Pak Jokowi yang dibongkar oleh Pak Mustafa, salah satu alumni UGM angkatan Pak Jokowi. Dan kabarnya beliau adalah ketua angkatan 80 Fakultas Kehutanan. Ya, sudah pasti beliau menyimpan banyak dokumentasi perkuliahan Pak Jokowi dong. Nah, dan terakhir ada kabar dari Bung Farhat Abbas bahwa gerombolan pembenci ini meraup banyak sekali rezeki pundi-pundi dolar atas hasil menghujat, mencaci, memfitnah Pak Jokowi. Waduh, seperti apa penjelasannya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya supaya kelihatan, bukan kelihatan, memang harus adil nih ya. Karena di pengadilan kan, sebelum saya gugat Gibran, saya udah berkali-kali saya gugat Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Dia saya persoalkan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan. Itulah hakim selalu bilang nggak berwenang mengadili, jadi repot. Tapi saya punya keyakinan bahwa dia memang bukan WNI. Anies bukan saya WNI. punya bukti juga, gitu loh. Apakah dua kewarganegaraan atau satu Pak berarti Pak? Karena kan nggak mungkin Pak. Kalau datanya nggak punya malahan. Sudah jelas kan kalau calon presiden itu harus warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, saya punya bukti. Itu diurus mendapat keterangan dari Dirjen AHU itu tahun 2023. Pada saat saya gugat juga. Kim Han, siapa mengakui dia sebagai peneliti? Iya betul itu. Baik. Saya setuju. Udah komplit itu dijelaskan memang. Oke. Saya ke Pak Toha sebagai Ketua Angkatan Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Bapak berarti mengenal Pak Jokowi ini dari tahun berapa, dan boleh dong Pak cerita sharing sedikit begitu sosok Jokowi pada saat masa perkuliahan itu seperti apa begitu Pak? Sebenarnya saya ingin tunjukkan fotonya. Boleh Pak? Ya. Boleh Pak? Ini. Oke. Anda pasti nggak akan pernah lihat yang mana Jokowi. Coba saya lihat, nggak tahu malah saya. Yang mana ayo Pak Jokowi Itulah ayo. mengapa kita nggak bisa membandingkan ya foto orang 45 tahun yang lalu dengan hari ini. Apalagi orang itu tidak pernah mengenalnya sama sekali, nggak pernah berinteraksi. Betul. Pasti berbeda gitu. Karena orang itu kan berubah. Pak Jokowi yang mana Ini Pak? saya. Ini Pak Toha? Iya. Berbeda ya. Ini Pak Toha. Berarti kalau ini izin mohon maaf. Ya. Berarti ini Pak Toha. Saya lagi pidato, ngasih sambutan sebagai ketua angkatan. Sebagai ketua angkatan Tahun 80 itu. Tahun 80. Ini Oke. Acara perkenalan. Acara wisuda. Di mana Pak Jokowi? Tahu nggak ini di sini? Yang pakai kacamata hitam bukan? Bukan ya Pak? Ini Pak Jokowi nih, tuh di pojok. Oke. Yang sedang duduk. Ini adalah Pak Jokowi. Luar Kalau di sini ada biasa Pak Jokowi ya dengan Pak? gondrong-gondrongnya ya kan? Lagi pegang mic. Yang megang mic ini. Oh iya, kalau ini baru agak terlihat air mukanya Pak Jokowi. Gondrong. Mana yang ini? Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata bukan Pak? Ya, kacamata. Soalnya setelah melihat foto yang ini. Oke. Ini. Foto wisuda. Sudah. Berarti dari perkenalan angkatan memang Pak Jokowi ya sudah jadi mahasiswa Fakultas Kehutanan ya Pak? Oke. Saya mau bilang apa? Saya ini saksi hidup. Saksi hidup ya kan? Saksi fakta. Saksi Orang fakta. di luar mau bilang kayak apapun, ya saya pasti nggak bisa terima. Gitu. Lantas tapi banyak juga Pak yang mempertanyakan, ya kan hanya mahasiswa, tapi tidak lulus. Nah tanggapannya Pak sebagai saksi hidup? Ya pasti itu, karena ada foto wisuda ada, saya menyaksikan, ya kan? Masa-masa stresnya skripsi. Ya itu masing-masing ya. Masing-masing Karena stres. di kehutanan itu kan
bikin skripsinya agak lama. Kayak saya misalnya itu 8 bulan loh 8 bulan penelitiannya. 1 semester lebih. Iya. Tapi Pak Jokowi ini aktif tidak sih Pak dengan kegiatan kampus Pak? Pak Jokowi memang bukan aktivis kampus. Baik itu di organisasi ekstra kampus, misalnya HMI, GMNI gitu ya. Atau di organisasi intra kampus, Senat atau BPM itu sama sekali. Sama sekali nggak aktif ya. Tapi hobinya tuh naik gunung. Tapi keadilannya tidak. Keadilannya Adil misalnya buat dia karena dia udah keluar, dimaafin. Tapi buat Pak Jokowi, ini orang dihukum, dikeluarin belum masa tahanan habis itu ngejek lagi kan tidak adil gitu. Nah, dan bisa ditahan lagi gitu. Nah, kalau konteksnya dengan kasus 8 orang tersangka sekarang, apakah tujuan hukumnya akan tercapai kalau kemudian Pak 8 Jokowi pun orang ini- mau restoratif justice misalnya? 8 orang ini udah ketakutan. Pak Jokowi nggak mungkin punya inisiatif untuk restoratif justice. Inisiatif restoratif justice itu ada dari misalnya jaksa atau polisi di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Nah, itu pun perkara-perkara yang ada batasan misalnya kerugian atau apa gitu. Tapi kalau dalam perkara ini, saya sebagai katakan pejuang keadilan buat Pak Jokowi, saya merasa memang harus dihukum mereka ini. Harus dihukum. Dihukum. Kalau perlu, persidangannya jangan lama-lama. Nggak usah sampai 100 atau 50 saksi. Udah kelihatan bahwa mereka menghina produk UGM yang secara lembaga universitas sudah mengumumkan itu asli gitu. Betul. Nah, harusnya kalau palsu ya UGM yang bermasalah, bukan mereka orang luar yang berkuar-kuar gitu. Coba bayangkan. Ya harusnya UGM yang Orang yang membuat Pak membuat Jokowi yang kan. diakui, tiba-tiba orang yang nggak nyambung di sini. Yang jelas dari peta politiknya mereka ini adalah lawan politik. Jadi bukan lagi orang mencari keadilan dan kebenaran gitu, tapi orang yang membuat dari onar. si pelaku ya yang sekarang sudah menjadi tersangka, dari peta politik mereka ini semua musuh politik Pak Jokowi. Lawan politik yang tidak pernah nempel bersama Pak Jokowi gitu. Nempelnya sama masa lalu atau minimal saingan. Artinya Bung Farah ingin mengatakan mereka ini sebenarnya bukan seperti yang mereka sampaikan demi kebenaran, demi keadilan, bukan itu sebenarnya. Betul. Bukan. Teroris ini. Ini faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Iya, Motivasinya faktor ekonomi. ada yang ahli karena untuk pendapatan rating media sosial dan pendapatan dari podcast ada. Iya juga ya. Ya kan? Iya, 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 Ada iya. juga misalnya Roy Suryo ya karena memang Kalau udah soal nggak ada itu pekerjaan Bung Farah, sekarang. saya pikir seluruh mereka jualan buku, orang yang dapat ada uang. di posisi mereka ya kan itu para mendapatkan kelimpahan rezeki yang sangat banyak. Iya. Ya kan? Yang dikatakan rezeki yang tidak halal itu seperti ini. Iya. Wow. Menghibahkan rezeki orang tidak lain, halal. berfitnah orang Rezekinya lain. Refli Harun yang podcastnya selalu meledak itu Iya. tidak halal juga berarti Ya, kategorinya ya. bukan harus mendapat label halal, tapi menurut saya cara-cara ini yang dilarang agama. Oh iya iya iya. Ya menurut saya dan dilarang juga oleh hukum Indonesia. Jadi mencari uang makanya jadi tersangka. Dengan cara menghina, merendahkan, Iya, memfitnah, menggosipkan, memusingkan. itu Dan bangga lagi dapat uang diundang berbagai macam televisi menghasilkan hal-hal itu yang dilarang agama ya. ya dilarang agama, dilarang pemerintah juga. Tapi mereka lagi dalam proses. Ibaratnya sambil menyelam minum air. Sedang menikmati uang lah ya kan. Delik aduan itu prinsipnya kapanpun si korban bisa mencabut kembali. Tapi di luar ini kan ada pasal 3235 tuh, delik umum namanya. Nah gitu bisa cabut nggak? Nah sekarang kebetulan ada namanya restoratif justice. Untuk seluruh macam undang-undang. Kecuali kejahatan berat ya. Kalau korupsi, pembunuhan apa nggak bisa. Tapi kalau ini kan kejahatan-kejahatan nggak berat gitu ya. Jadi dimungkinkan restoratif justice itu dilakukan. Prinsipnya adalah harus ada kesepakatan baik dari korban maupun pelaku. Yang memulai siapa? Restoratif justice seandainya terjadi. Ya tentunya orang yang terdesak, orang yang menjadi tersangka. Kan RJ ini kan menguntungkan pelaku sebenarnya. Berarti kemungkinan Pak Jokowi memulai dong. Ya enggak dong, kalau Pak Jokowi kan di Oke. posisi korban. Apa untungnya? Beliau kan justru ingin melaju. Nah, yang menghentikan ini adalah nanti orang yang ingin tidak maju. Yaitu siapa? Ya para tersangka. Jadi harus inisiatifnya dari para tersangka karena dia menginginkan ini berhenti. Ini secara logikanya ya. Karena kalau yang melaju kan Pak Jokowi yang diuntungkan, kalau berhenti Pak Jokowi dirugikan. Tapi prinsip RJ itu adalah harus memulihkan kerugian yang diderita korban. Apa salah satunya? Nama baik. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Memulihkan nama baik Pak Disepakati Jokowi. dulu. Kalau deal baru jalan. Jadi ini harus ada kesepakatan. Ya istilahnya it takes two to tango. Nggak mungkin bertepuk sebelah tangan
perlu kerjasama dari keduanya. Tapi sampai hari ini pun juga kita lihat kan nggak pernah ada permohonan itu ke media. Jadi mekanismenya Permohonan mah belum bang, itu gengsi banget. Tapi setidaknya beberapa kali mencoba mendekat ke abang, bisik-bisik, tolonglah bang. Iya. ada. Jadi ada beberapa pihak-pihak lain yang bilang apakah ini mungkin dihentikan. Saya jawabannya standar. Ya, sesuai dengan undang-undang. Ada yang forum bisik-bisik. justice, kalau Anda serius, ajukan surat. Ini pun juga belum tentu ya atau tidak. Tapi saya sebagai lawyer tidak boleh menghalangi. Saya akan laporkan ke Pak Jokowi. Setelah itu mungkin ada forum kesepakatan seperti apa. Nah kalau ini bisa deal, selesai. Tapi kalau nggak bisa deal ya bagaimana? Cuma sampai hari ini hanya sekedar bicara-bicara. Obrolan doang dan berarti ya. jawaban saya standar. Terbuka ruang memang ada di ketentuannya. Tinggal mau dimanfaatkan atau tidak. Gitu ya. Nah, ini kan udah cukup lama nih isu ini ya. Saya khawatir nanti terlambat, gitu ya. Keburu nanti berkas sudah naik, gitu ya. Tapi kembali lagi, ya. Kalau berkas sudah naik nggak bisa? Bisa juga di kejaksaan. Sampai di pengadilan bisa toh? Masih bisa juga. Masih bisa, kan? Cuma kalau izin pengadilan kan artinya nanti paling dicari formula hukuman yang seringan-ringan. Tapi tetap harus menjalani pembinaan apapun yang diputuskan. Dan itu relate dengan apa yang disampaikan beliau, Bapak Pak Jokowi, itu adalah saya akan hadir dan saya nanti akan tunjukkan ijazah asli saya. Dan pada saat bersamaan saya akan sampaikan kepada hakim bahwa saya minta dihukum seringan-ringannya. Ini yang hebat. Merinding. Saya merinding. Luar Saya biasa merinding, ya. Beliau betul-betul Luar biasa yang Pak Jokowi. negarawan dan bijak melihat persoalannya. Jadi di satu sisi kan terbukti bahkan yang beliau cari itu bukan soal siapa masuk penjara, berapa orang, nggak penting. Saya cuma bilang orang nggak kenal semua, mungkin Pak Bapaknya kenalnya yang pasti Pak Roy, yang lain nggak kenal gitu ya. Jadi nggak ada kepentingan. Nah, dan ini terbukti lagi kalau Abang bilang bahwa Pak Jokowi kan juga intinya bukan pembinaan yang dicari, tapi lebih kepada adanya kepastian terhadap keaslian ijazahnya, dan ini dibungkus oleh putusan pengadilan. Kedua, nama baiknya dipulihkan. Buat saya ini kan permintaan yang sangat wajar. Setiap insan juga ingin itu gitu. Tuduhan menggunakan ijazah palsu. Orang menuduh menggunakan ijazah palsu itu, kalau memang dia betul-betul menggunakan ijazah palsu, itu jelas pidana, Pak. Baik. Makanya ketika dari yang kontra dengan Pak Jokowi itu lapor ke Bareskrim, lapor ke sana kan, Pak, ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kalau orang melaporkan ijazahnya itu palsu, Pak, bukti awal yang ada harus ada mana yang palsu itu. Sampaikan kepada penyidik, kapan dia menggunakan begini, ini Pak rekodnya, ini jejak-jejaknya. Barulah penyelidik itu akan meneruskan, oh iya kalau memang itu dia, masuklah ke penyidikan itu. Tetapi laporan itu dulu mulai bulan Desember, Pak, sampai bulan April itu tidak ditambah-tambah dengan bukti awal. Akhirnya laporan itu nggak jadi laporan polisi, tapi cuman pengaduan. Itulah yang terjadi di Bareskrim. Nah, sementara bulan April Pak Jokowi melaporkan karena sudah merasa merasa tercemarkan, terhina dan sebagainya, laporlah ke sana. Sementara yang pro mengikuti tambahan, bukan hanya itu aja, Pak, itu sudah menghujat ajaran kebencian dan sebagainya, dilaporkanlah ke Polda Metro. Baik. Oke. Polda Metro menerima laporan itu, mengumpulkan barang bukti, Pak. Ada sampai kemarin itu 120 saksi, 20 saksi ahli, 712 bukti yang ada. Betul. Dengan bukti yang ada itulah maka boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau gitu ya nanti kemudian akan diteliti. Kemarin kan dia dari pihak sana, enggak, saya masih punya bukti yang meringankan. Ya, Oke, bawa, silakan. gitu. Bawa sini. Nanti Pak, bukti-bukti itu yang dari sana dari sini dikumpulkan oleh penyidik. Ditimbang-timbang mana yang kuat. Kalau memang itu disangka memang betul itu ada ajudan kebencian, dikirimkan ke jaksa. Dan ini masih dalam fase Sekarang tersebut, Pak. dalam proses yang hampir selesai, mudah-mudahan cepat itu. Dengarkan paparan dari Pak Arianto bahwa penyidik saat ini masih terus, ya Pak ya, masih terus menggali ini, dan ini semua nanti akan dibuka secara gamblang di persidangan. Berarti dulu Pak SBY juga bisa melakukan itu kan? Berarti juga Ibu Mega bisa melakukan itu kan? Tapi kan enggak. Begitu seseorang selesai dalam jabatan, maka yang mengendalikan pemerintahan adalah orang yang memimpin dan berkuasa pada saat itu. Kita harus sadar itu. Tuduhan-tuduhan ini lebih kepada tuduhan frustasi aja. Begitu maunya nggak kesampaian, maka orang yang berkuasa dituduh ya kan? di bawah kendali orang lain. Gitu. Roy Suryo menurut Abang sampai posisi kebatinannya dengan hal kayak gini, dia kira-kira akan bilang apa?
kan kalau sudah seperti ini kan nggak punya pilihan lain. Maksudnya joget-joget kemarin tuh bisa joget-joget karena semua masih di dunia yang nggak ada koridornya, masih di dunia opini. Ketika di dunia opini ini semua orang masih bisa joget-joget lah, joget jual buku, ya kan, joget datang ke makam, joget apa lagi, demonstrasi dan segala macam. Tapi ketika sudah masuk ke dalam proses hukum ini nggak banyak pilihan kan? Pilihannya adalah ikuti proses. Anda suka nggak suka, Anda senang nggak senang, Anda puas nggak puas, Anda harus ikuti proses hukum. Dan ini kan konsekuensi yang harusnya mereka sadari ketika mereka melakukan ini berbulan-bulan. Anda berharap apa ketika Anda berbulan-bulan melakukan ini terus orang itu nggak melakukan apa namanya perlawanan balik? Anda mimpi dari mana itu? Kalau sekali dua kali mungkin aja orang itu diam saja. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, lebih dari 1 tahun, atau mungkin rencana bertahun-tahun melakukan ini, terus Anda berharap orang itu nggak melakukan perlawanan balik, ya itu mimpi namanya. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Kalau nantinya kasus ijazah Pak Jokowi ini masuk dalam persidangan, kira-kira berapa persen kemungkinan Roy Suryo akan menang? Kalau saya sih mungkin 0,1% teman-teman ya. Karena mereka nggak punya bukti apa-apa. Mereka tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi. Ingat nggak apa yang selalu diungkapkan oleh gerombolan pembenci ini? Kalau memang asli, ya tinggal tunjukkan. Mana ijazahnya, tunjukkan ke publik. Nah, itu kalimat yang selalu dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Kalau dia menyuruh Pak Jokowi menunjukkan, ya kan, perlihatkan ke publik kalau memang asli. Sekarang ya kita serang balik aja. Kamu aja masih meminta Pak Jokowi menunjukkan kalau itu asli. Terus dari mana dia bisa mengatakan itu palsu, tapi mereka tidak pernah memegang dan melihatnya? Ini kan konyol orang-orang ini teman-teman. Ditambah lagi, teman-teman kuliah Pak Jokowi tadi, ketua angkatannya membuka dan membongkar seperti apa foto-foto ketika Pak Jokowi kuliah, bagaimana mereka masuk kuliah sampai tamat bersama Pak Jokowi, bagaimana ketua angkatan Pak Jokowi lulus wisuda bareng Pak Jokowi, menyaksikan seperti apa Pak Jokowi di wisuda. Ini kan apa teman-teman? Gimana mereka bisa membantah? Ini saksi hidup loh, saksi hidup. Penelitian Roy Suryo yang IT itu nggak ada gunanya, omong kosong doang itu, nggak ada gunanya. UGM yang menerbitkan sudah memberikan testimoni Pak Jokowi masuk dan tamat di UGM. Kawan-kawannya, Pak Jokowi masuk dan tamat di UGM. Apalagi coba? Barreskrim, Lab4, Polda, 2 kali loh Lab4. Identik dengan ijazah lainnya, identik dengan ijazah yang seangkatan dengan Pak Jokowi, tahun lulusnya tahun 85. Apalagi coba? Terus tiga item ini dari Polda, dari Barreskrim, teman-teman Pak Jokowi yang saksi hidup, UGM sebagai lembaga yang berwenang, mau dikalahkan dengan satu penelitian omong kosong, satu penelitian abal-abal digital dan segala macam IT-an palsu itu mau mengalahkan 3 kesaksian itu nggak mungkin, mustahil. Apa lagi orang ini? Kalau ada yang masih percaya dengan Roy Suryo, waduh. Tapi saya akui, pendukung mereka itu militan, teman-teman. Apapun yang kita katakan, apapun yang dikatakan lembaga negara, atau ada lembaga lain yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, pasti tidak akan dipercaya. Mereka hanya percaya dengan Roy Suryo, Rismon, Tiva. Itu yang mereka percaya. Lembaga negara dia tidak percaya, UGM dia tidak percaya, teman-teman Pak Jokowi dia tidak percaya. Emang aneh. Otaknya sudah aneh, otaknya udah nggak jelas. Makanya saya selalu bilang, orang-orang yang tidak percaya dengan lembaga negara, tidak percaya dengan UGM dan lain sebagainya, hanya percaya Roy Suryo CS, itu perlu dipertanyakan otaknya, teman-teman. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Atau ada yang salah dengan pemikirannya? Itu yang harus kita pertanyakan. Masa iya sih, saksi hidupnya ada loh. Mau dikalahkan dengan IT-an? Aduh, konyol orang-orang ini, konyol. Ini orang nggak jelas, teman-teman. Udahlah, kalau masih ada yang percaya dengan mereka, udahlah, tinggalin aja. Emang otaknya agak-agak error dikit ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.